Ya, halo teman-teman semua dimanapun Anda berada. Dan khusus juga untuk teman-teman mekanik. Dan juga teman-teman yang mungkin suka oprak-oprek, suka bongkar-bongkar di rumah, ingin memperbaiki sendiri. Video kali ini saya ingin berbagi pengalaman motor Beat ESP. Jadi keluhannya dari yang punya motor, katanya blepek-blepek gitu, putarannya berbet-berbet kalau dipakai itu. Putaran angkatan gas, putaran awal itu nyendal-nyendal itu. Tapi begitu dia putaran tinggi, dia normal. Nah, setelah itu ketika dia panas, paling panas sudah jauh berapa kilo dia jalan, motor tiba-tiba macet, digas nggak mau. Digas nggak mau itu dalam arti macet enggak, tapi digas itu bebek semua putaran, dari putaran rendah sampai tinggi ketika itu panas. Nah, sebenarnya permasalahannya ini apa sebenarnya? Kita coba kita cari solusinya, penyebabnya apa, terus apakah kita harus perbaiki atau kita ganti part yang rusak. Itu ya. Tapi sebelum melihat video, jangan lupa subscribe channel Iwan Motor 21. Jangan lupa juga untuk like, dan tentunya boleh di-share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan. Mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin videonya atau penjelasannya kurang atau belum paham atau mungkin malah salah, nah, itu mungkin bisa tulis di kolom komentar, nanti bisa saya jawab. Mungkin itu. Kita langsung ke TKP-nya, kita lihat apa sebenarnya yang terjadi, kita cari solusinya, kita cari penyakitnya, kita diagnosa, gitu ya. Kita menuju ke bengkel. Sudah Mas Bro? Terima kasih nggih. Permasalahan di Beat ESP. Ini ya, Beat ESP. Ini permasalahannya berebet. Nah, kita coba kita on kan. Kita on kan ya. Di sini lampu kode milnya ini tidak menunjukkan ada kerusakan. Jadi kadang bingungnya di sini kenapa tidak terjadi DTC di sini di lampu milnya, tapi motor bermasalah. Nah, ini yang harus kita cari. Yang mana ini juga sudah full pumpnya, sudah dibersihkan dari full pump. Kemudian injektor sudah dibersihkan, busi sudah diganti, throttle bodinya juga sudah dibersihkan semua pokoknya. Tapi motor tetap belum sembuh. Jadi tetap berebet. Kita coba ya. Kita coba hidupkan. Ada suara blepek-blepek pas dari gas 0. Gas dari belum digas sampai mau angkatan sekitar di TPS 0 sampai 5 itu suaranya blepek. Jadi kalau buat jalan itu mesti nyendat itu. Kita coba hidupkan ya. Nah, ini enggak ada kode kerusakan ya. Ini semua sudah dibersihkan tapi tetap blepek. Nah, coba nanti kita cari sebenarnya apanya yang bermasalah. Ya. Ini sudah tak siapkan scanner. Ini pakai scanner dari Hajiab, dari Qtech. Coba kita lihat data live streamingnya.
kita lihat pakai scanner aja ya, biar cepet, soalnya pas itu pasiennya pada nunggu nanti nggak enak ya. Kita pakai scanner ya dari Equitech, produk anak bangsa tentunya. Coba kita lihat data live streamingnya. Kelihatan nggak? Kita cari tipe motornya adalah Beat. Itu data live-nya. Saya paskan biar enak ya. Ini coba kita baca data live-nya. Tadi di kode mail di dashboard itu tidak muncul kode kerusakan. Ya, mau tidak mau kita harus bekerja keras membaca daripada hasil data live-nya ini. Ini di sini terlihat ya, mil atau jumlah kode error 0. Ini jelas tidak ada kerusakan yang terdeteksi di ejungnya. Jadi kita harus tahu ini kerja dari berbagai sensor ini, dari sensor TPS, sensor EOT, kita lihat pulsa injektornya, kita lihat dari sensor oksigennya. Itu yang terpenting adalah ini, terpenting kita membaca ini. Pertama kita lihat untuk RPM-nya jelas ini di putaran stasioner itu di angka 1450 ya, sekitar itu kisaran. Nanti itu memang ya udah memang segitu ya, bisa di 1500, 1600, 1700. Nanti kalau 1700, 800 ke atas mungkin terlalu besar untuk RPM-nya. Kita yang terpenting adalah kita mencari sebenarnya apa yang bermasalah. Kita lihat TPS throttle position sensor. Jadi ini sensor bukaan gas. Ketika digas ini kan belum digas di angka 0. Ini voltasenya di 0,507 volt ya. Nanti ketika ini digas ini akan bertambah 0, 1, 2, 3. Kita lihat TPS-nya juga normal ya. Mas Fajar, tolong dibuka ke gasnya Mas Fajar. Buka pelan-pelan. Nah, itu naik ya. Ini kalau dilihat ini tidak ada nilai TPS yang turun, tapi berebet. Nah, itu sebenarnya apa? Ya digas naik, tambah naik, ya gas terus naik ya. Turun ya. Terus kita lihat lagi ke bawah nomor 3, ini suhu oli atau EOT. EOT ini adalah engine oil temperature. Jadi ini untuk mengukur suhu panas dari mesin dengan tentunya dengan oli, panasnya oli atau panasnya mesin. Ini nanti akan dibaca kemudian akan dikirimkan ke ejung. Kita lihat suhunya. Suhunya sudah 103 derajat ya, ini udah suhu panas ini. Sensor EOT yang benar, yang maksudnya yang normal itu ketika suhu mesin itu semakin panas, harusnya voltasenya itu akan semakin turun. Nah, ini jelas permasalahan ada di sensor EOT-nya. Kita lihat dari lebar pulsa injektor itu ini udah ngirit banget ya, karena udah di suhu ini. Tegangan baterai ini nggak usah. Lihat koreksi altitude campuran bahan bakar masih di 0,9. Ini nggak usah, kita abaikan dulu yang ini.
Tapi permasalahannya kenapa kok berbet? Coba kita lihat, kita gas coba ya. Ini perhatikan untuk sensor EOT. Ini kan suhu panas. Jadi ketika motor hidup terus otomatis kan suhu naik terus. Kita coba. Kita gas ya. Ini kita gas, lihat perubahan suhu dari sensor itu. Loh, ini ini malah medun. Ini malah turun. Jadi ini untuk suhunya ini ketika digas dia malah turun. Malah 98. Harusnya kan panas tuh, harusnya kan derajatnya harusnya naik. Nah, kita gas lagi. ...96 ya itu ya. Turun di 95. Ini analisa saya atau diagnosa saya. Jadi ini ada permasalahan di sensor. Ada permasalahan di sensor EOT. Gitu ya. Nanti kita coba kita bongkar, kita bersihkan dan kita cek di luar. Kita coba nanti cek di luar. Kalau memang tidak bisa diperbaiki, kita juga harus ganti aja. Gitu ya. Kita skip dulu untuk videonya ya. Oke. Ini sensor EOT-nya. Kita lepas ya. Kita coba perbaiki. Kita lepas soketnya dulu. Nah, ini sensornya ini. Aduh, raket kok mana ya? Nah, ini ya, kelihatan ya. Ini kita bongkar dulu dengan ini pakai T17. Kita bongkar dulu ya. Oke, kita lepas dulu. Ini mohon maaf ya, ini suara mesin ini. Ini lagi proses infus. Jadi agak berisik, nggak apa-apa nggih. Kita lepas dulu untuk sensor EOT-nya. Nah, ini sensor EOT. Lanjut pemasangan sensor EOT. Kita pasang sensor relur. Aduh yuk. Kita coba untuk hasil akhirnya pembacaan dari sensor EOT. Itu di angka 89 derajat. 86 derajat. Nanti dia semakin panas, dia akan semakin naik untuk derajat panasnya. Nah, itu sekarang sudah di 88 derajat, 89. Jadi untuk sensor suhu sudah normal ya itu ya. Oke, matikan Mas Bro. Wis, sudah normal ya untuk pembacaan data live-nya. Ini sudah pada ditunggu. Ayo, testak naik solusi penjelasan. Mari. Oke, test drive ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.